kesempatannya. Selamat siang, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah join. Saya Iman, based di Jakarta, sebenarnya Indonesia, dan yang saya tahu bahwa hari ini kita ada mix attendees dari Indonesia, dari Malaysia juga. Jadi hopefully kita bisa sama-sama belajar dan juga mungkin lebih banyak di-deliver dalam bahasa Indonesia. Jadi please bear with me ya, kalau ada mungkin bahasa-bahasa yang mungkin terlalu Indonesia atau Malaysia, hopefully we can get something out of it. Seperti yang tadi udah dijelaskan juga, saat ini saya sebagai System Engineer di Aruba, dan lebih banyak concern mengenai digital transformation, khususnya di One Age, atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sering mendengar mengenai konsep SD-WAN. Ini udah bukan barang baru lagi, sudah dari 2017-18 konsep of One Age atau SD-WAN or any name of SD-WAN sudah mulai booming di dalam ranah digital transformation. Saya juga akan coba share screen saya untuk presentasinya. Bisa dibantu? Oke. Coba sekarang Pak, sudah boleh? Oke, berbicara mengenai digital transformation dengan help of One Age. Sebenarnya kalau saya ditanya mengenai what is digital transformation, secara personal saya selalu mengibaratkan bahwa ketika saya ditanya mengenai what is passion, jadi tidak ada standar khusus yang mendefinisikan apa itu passion, atau dalam hal ini secara konsep kita hari ini, apa itu digital transformation. Jadi digital transformation sifatnya akan sangat luas, kembali lagi ke setiap end user, ke setiap customer, to define what is digital transformation meaning for them. Jadi kita harus berkaca juga terhadap what drives the need untuk bertransformasi, khususnya di arah one transformation. Bahwa saat ini pasti dari tadi pagi sampai saat ini kita sudah banyak berbicara mengenai aplikasi-aplikasi yang sudah move ke arah cloud. Bahkan di Southeast Asia secara general dan spesifik mungkin di Indonesia, bahwa cloud adopsi sangat-sangat meningkat. Public cloud provider seperti Google, AWS, kemudian Azure, Alibaba, bahkan sudah mulai membuat data center atau region di Indonesia. Mengingat bahwa di Southeast Asia secara general banyak sekali kebutuhan dan akses terhadap cloud itu sendiri. Bahkan di Aruba, kita sudah menggunakan full, let's say Office 365 aplikasi yang mungkin sebelumnya di host di data center Aruba itu sendiri. Jadi mau tidak mau ada internet, ada application yang mulai ke arah cloud, baik itu SaaS seperti Zoom yang sedang kita gunakan atau Office 365, maupun aplikasi-aplikasi infrastructure as a service, jadi aplikasi internal yang mulai juga di-host di arah cloud. Mungkin sifatnya berupa journey, karena ini adalah sesuatu yang baru juga, tidak mungkin dalam hal 1 tahun atau 2 tahun, everything move to cloud, akan ada journey. Makanya lebih cocok bahwa kita menyebut ini sebagai eranya multi-cloud. Akan ada application-application yang di-host di cloud, dan pasti juga ada aplikasi-aplikasi yang di-host in our own data center. Jadi bagaimana cara kita memiliki effectiveness dan juga efisiensi untuk bisa menggabungkan dua konsep tadi dalam multi-cloud story. 48% sudah memiliki strategi cloud first, baik itu dalam hal software as a service ataupun infrastructure as a service. Kemudian juga bahkan 83% sudah move to the cloud. Partially pasti lebih banyak di arah software as a service.
Dan kemudian kita sudah banyak berbicara mengenai security, internet, application. Kita hosting sesuatu di arah cloud. Apakah secure? Karena kita pasti akses melalui internet yang bersifat publik dan sudah bukan bersifat private. Yang mungkin sebelumnya modenya selalu di backhaul ke arah data center, tapi kita butuh internet secara efisien yang juga akses langsung ke arah SaaS. Dan bagaimana strateginya? Sehingga digital transformation dengan adanya need seperti yang saya tadi sebutkan adalah bagaimana caranya kita beradaptasi terhadap perubahan yang ada, yaitu cloud application, baik itu SaaS ataupun IaaS, dan juga secara infrastruktur. Terkadang bahwa ketika saya berbicara mengenai atau berdiskusi mengenai digital transformation, end result-nya, saya pengen customer punya akses terhadap aplikasi saya jauh lebih cepat. Atau saya pengen containerized application, saya pengen Kubernetes, saya pengen banyak sekali technical term ataupun mode-mode DevOps yang paling baru yang sedang ramai juga diperbincangkan. Tapi bahwa kadang jarang juga bahwa end user lupa bahwa to enable those sophisticated deployment, apakah kita sudah memiliki infrastruktur yang mumpuni untuk mengenable itu semua? Bagaimana dengan even internal application kita? Ketika sudah mulai ada diskusi ke arah sana, apakah kita siap? Apakah infrastruktur existing sudah mumpuni? Dan jika belum mumpuni, what is infrastruktur yang bisa menopang itu semua? Dan yang pasti terakhir adanya security yang menjadi concern, khususnya ketika adopsi public cloud sudah banyak digunakan. Jadi ketika kita berbicara digital transformation, paling simple adalah kita butuh one dan security transformation juga di dalam. Sebelumnya bahwa sudah disebutkan, apalagi ketika work from home era seperti sekarang, bahkan saya sedang working from home juga gitu. Saya akses terhadap cloud. Saya akses Zoom, apakah direct, apakah lewat data center Aruba dan sebagainya, strateginya seperti apa, itu yang mungkin dahulu sebelumnya user akan selalu membackhaul ke arah data center. Baik itu mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang memang sudah nature-nya secure, ataupun memang yang belum secure, dalam tanda kutip any internet application. Semua akan dilarikan ke arah cloud, ke arah data center untuk dilakukan backhauling. Sehingga dari existing user sekarang tidak jarang bahwa bandwidth yang mereka miliki masih rely on private one yang lebih expensive, yang lebih kompleks, sementara akses terhadap aplikasi cloud-nya semakin meningkat, backhaul jadi semakin congested. Sehingga sekarang untuk mendukung typical application tadi, kita butuh akses yang secure, yang efisien sebenarnya untuk mengakses aplikasi-aplikasi tadi. Metodenya seperti apa? Melalui laptop sebagai contoh, saya punya secure access terhadap aplikasi Zoom yang sedang saya akses. Bagaimana cara mensecure-nya? Akan ada banyak komponen-komponen di dalamnya, baik itu secure gateway, kemudian secure DNS, anti malware dan sebagainya. Sehingga konsep security tidak lagi centralized, tapi ketika memang tujuannya kita menginginkan efisiensi, di mana user tidak perlu lagi membackhaul, ada sesuatu yang dikompromis, yaitu security. Bagaimana security-nya jika kita menginginkan efisiensi yang lebih besar melalui direct internet access dari laptop saya sebagai contoh ke arah cloud, ataupun ketika di backhaul, atau mungkin melalui secure gateway yang lainnya, seperti Zscaler yang sedang ramai juga saat ini. Nah, berbicara mengenai security, ada dua approach mengenai pendekatannya, mengenai secure networking atau one edge itu sendiri. Di sisi kiri kita bisa lihat contoh-contoh seperti Palo Alto, Checkpoint, Fortinet, di mana nature-nya adalah born in the data center, akan memiliki approach bahwa kita buat perimeternya dengan menggunakan firewall, next gen firewall.
baik itu berupa IPS, IDS, malware, antivirus, sandboxing, dan sebagainya. Dan kita buat itu, kita deploy semua next gen firewall ini di setiap ujungnya. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita memiliki 500 site sebagai contoh, approach yang dilakukan adalah sebisa mungkin kita melakukan network perimeter, secure network perimeter di setiap ujungnya. Dan juga aplikasi yang di cloud, kita buat atau kita deploy security perimeter juga di cloud-nya. Itu approach yang dilakukan untuk vendor-vendor yang born in the data center. Kemudian di sebelah kanan, itu born in the cloud seperti Zscaler, Netscope, Cloudflare, Cisco Umbrella, dan sebagainya, bahwa approach yang dilakukan adalah kita centralize untuk aplikasi-aplikasi tadi di cloud, sehingga any traffic yang akan diakses oleh setiap user dari cabang, dari rumah, work from home, anywhere, itu di redirect, di intercept, dan di inspect di cloud-nya. Apakah atau option mana yang paling bagus? Nah, kita harus kembali lagi bahwa ada intersection di keduanya, yaitu edge gateway itu sendiri. Sehingga pendekatan yang lebih optimal adalah untuk mengidentifikasi siapa yang mengakses lokasinya, kemudian waktunya, dan akses apa yang akan dituju, itu dari closest source-nya. Jadi ketika saya lakukan ini di rumah, rule-rule yang tadi untuk mengidentify itu dilakukan di laptop saya, atau ketika saya akses melalui branch atau site, itu dilakukan di gateway-nya, sehingga gateway bisa melakukan decision apakah memang traffic-nya harus dilempar ke internet untuk mengakses internet application, atau justru kita lakukan let's say service chaining untuk inspection lebih lanjut untuk internal apps ataupun internet apps di data center-nya. Jadi intersection dari kedua approach ini adalah bagaimana kita memiliki powerful atau smart edge yang bisa memiliki intelijensi seperti itu untuk mendesain kemana trafficnya dan siapa yang mengaksesnya. Dan berikut juga adalah challenge ketika saya sudah membutuhkan new infrastructure untuk menopang kebutuhan-kebutuhan tadi, work from anywhere, cloud host, aplikasi-aplikasi kita yang di-host di public cloud, mix multi-cloud storage, journey-nya seperti apa, dan ini adalah beberapa challenge yang mendrive kebutuhan edge tersebut. Pertama dari yang seperti sudah disebutkan bahwa semakin meningkatnya cloud application performance, tapi di sisi lainnya adalah meningkatnya cloud application tadi jangan sampai justru men-sacrifice kebutuhan-kebutuhan internal apps kita yang sebenarnya bisa jadi jauh lebih kritikal. Jadi bagaimana pengaturannya? Yang kedua adalah simplification of one architecture. Sebelumnya saya adopsi MPLS, multiple MPLS, salah satunya adalah active standby, atau saya support satu active, satu lagi menggunakan internet dedicated atau any other way of one adoption. Dan yang dirasakan adalah one utilization yang berbeda. Bagaimana strateginya dan bagaimana kita mengadopsi tadi kebutuhan internet yang semakin meningkat di rumah dari remote access user sebagai contoh. Kemudian high infrastructure, bahwa ini yang paling terasa di end user ketika work from home, akses Zoom sebagai contoh semakin meningkat, akhirnya banyak yang meningkatkan capacity dari let's say MPLS atau internetnya. Akan ada cost yang meningkat di situ dari sisi pengadaannya sampai dengan maintenance-nya. Jadi mulai dari onboarding sampai dengan maintenance itu akan ada penambahan cost. Yang keempat adalah semakin banyaknya komponen yang harus di take care. Ada internet apps, we have to deal with security. Kemudian bagaimana monitoringnya sehingga semua tetap centralized. Bagaimana memonitor remote access user tadi, apakah comply dengan policy yang ada atau tidak. Jadi semakin banyak network function yang diintroduce di infrastruktur kita. Dan yang terakhir adalah automation untuk menenable semua kebutuhan tadi, semua atau multiple function dari
new komponen yang tadi dan sebagainya. Bagaimana proses automation-nya. Dan ini kita jawab dengan edge yang smart. Kemudian apa yang di-address oleh One Edge atau Intelligent One Edge ini? Yang pertama adalah yang pasti cloud optimization, application optimization-nya. Bagaimana satu One Edge harus selalu bisa mengidentifikasi semua aplikasi yang tertuju atau melewati box tersebut. Apakah dia bisa mengenali aplikasi-aplikasi yang sudah established seperti Office 365, Oracle, Zoom, dan sebagainya, atau dia juga punya capability untuk mengidentify traffic-traffic yang masih abu-abu atau in a gray area, apakah ini traffic yang secure atau tidak. Khususnya ketika traffic tadi adalah ke arah internet. Bisa jadi ketika work from home, user mengakses ke arah CNC server dari ransomware yang sebelumnya tidak sengaja terdownload. Nah, bagaimana rule yang harus dibuat? Salah satunya adalah the One Edge ini harus punya capability untuk bisa merecognize jenis aplikasi apa saja yang diakses oleh user tersebut dimanapun user itu berada. Kemudian yang kedua adalah SaaS optimization path. Kalau kita refer ke Office 365 documentation, mereka menyebutkan bahwa Office 365 base-nya adalah dilakukan direct internet access tanpa melewati proxy atau any security gateway lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk internet application lainnya. Bagaimana strateginya? Nah, strateginya adalah intelligent One Edge yang tadi harus bisa pertama merecognize jenis aplikasi yang akan lewat. Apakah akan lewat backhaul atau lewat karena perlu traffic inspection yang lebih lanjut, kemudian apakah harus lewat web gateway atau direct internet access langsung secara whitelist terhadap Office 365 Cloud sebagai contoh, atau seperti apa. Dan itu berlaku untuk micro branch di mana site-site yang hanya memiliki 1-2 user ataupun remote access user seperti saya. Sehingga Edge yang tadi saya maksud, dia punya capability yang lebih clean antara traffic internal dan traffic internet. Dan ketika ada kombinasi antara traffic tadi, bagaimana policy, bagaimana quality of service-nya, bagaimana kita bisa menggaranti performance-nya antara aplikasi-aplikasi yang critical ataupun yang less critical, baik itu dari sisi internet dan internal apps-nya. Sebagai contoh, kenapa kita perlu application recognition? Saya mengambil contoh di sini ada saya sebagai contoh mengakses newyorktimes.com. Saya butuh beberapa paket untuk dilewatkan dulu, untuk diidentifikasi. Itu adalah traffic yang tidak terenkripsi. Nah, untuk traffic yang terenkripsi, ketika saya mengakses ke newyorktimes.com, secara tradisional, mereka secara umum butuh 14 atau 12 paket untuk dilewatkan dulu, agar dia tahu bahwa saya sedang mengakses newyorktimes.com dan policy apa yang harus di-apply, apakah di-deny, apakah di-allow, ketika misalnya adalah remote access user. Impact-nya adalah banyak security compromise di sini. Di contoh yang paling bawah, semua internet apps hampir semua sudah terenkripsi, banyak security compromise di sini. Secara tradisional akan dilewatkan dulu untuk meng-apply rule-nya, sehingga kita mengkompromise bisa terjadi ransomware attack di sini karena ada satu session yang sudah terbentuk dan sebagainya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah kita perlu untuk meng-allow atau memblok traffic ini dari pertama kali traffic itu datang ke One Edge tersebut, sehingga tidak terkompromisasi untuk aplikasi-aplikasi yang berbahaya seperti CNC call dari ransomware attack. Makanya dibutuhkan One Edge yang intelijen yang bisa mengidentifikasi aplikasi-aplikasi dari first paketnya. Kemudian juga segmentation. Yang ini sudah pasti bahwa kita perlu memisahkan traffic antara point of sale, transaction, kemudian dengan IoT dan yang lainnya, sehingga akses tadi secara matrix lebih clean, dan bagaimana akses control yang di-allow atau di-deny dari setiap segmennya.
Kemudian berikut adalah path-nya atau traffic flow-nya antara akses yang dilakukan di setiap cabang ataupun dari remote. Bahwa untuk east-west traffic antara data center sebagai contoh, itu kita bisa lakukan segmentasi antara IoT maupun dengan point of sale. Kemudian tadi kedua juga, ketika hit router, apakah kita akan local breakout atau tidak. Kemudian yang ketiga, ketika case-case yang perlu decentralize, baik itu centralized DC ataupun centralized Zscaler sebagai contoh. Jadi contoh-contoh ini adalah capability atau workflow dari bagaimana seharusnya One Edge bisa memisahkan antara traffic-traffic yang harus di-inspect, yang harus di-allow, yang harus di-deny, dari manapun itu datangnya. Baik itu dari branch, micro branch, remote site, ataupun dari data center itu sendiri. Dan ini sebagai beberapa contoh dari case lainnya, bahwa dengan adanya security, jangan sampai kita juga mengkompromis performance. Itu satu hal yang kadang kita lewatkan juga. Security akan banyak sekali memakan resource, seperti IPS, IDS, itu akan banyak sekali memakan CPU, memory, storage, dan sebagainya, sehingga biasanya satu box akan cenderung crash ketika banyak sekali traffic-traffic yang harus di-inspect. Bagaimana performance-nya justru, dan datanya. Nah, kita lakukan juga contoh untuk traffic-traffic yang paling banyak terjadi, atau yang paling terlihat secara user experience. Di sini kita ambil contoh voice over IP. Bahwa ketika ada packet loss lewat internet, 1% packet loss itu udah bisa langsung teridentify sebagai poin 3,5 untuk parameter mean opinion score, yang artinya user sudah mulai ada komplain. Nah, One Edge juga harus punya capability untuk bisa retain performance walaupun kita mengimplementasikan security. Nah, di case Aruba sebagai contoh, kita tetap bisa retain secara performance. Ketika 1% packet loss, kita tetap punya performance mean opinion score untuk teleconference, Zoom sebagai contoh dan sebagainya dengan poin di atas 4. Artinya tall quality, kualitas yang masih bagus. Dan bahkan di extreme case dengan 20% packet loss, kita tetap bisa perform dengan poin di atas 3,5 yang masih dalam masuk tall quality. Nah, jadi di satu sisi traffic harus tetap secure, yang kedua performance tetap harus juga terjaga. Dan ini adalah salah satu contoh untuk customer reference bagaimana Aruba sebagai contoh di sini kita apply Secure One Edge untuk 700 cabang. Kita retire firewall existingnya dan kita consolidate semua feature dari Intelligent One Edge atau SD-WAN-nya, kemudian juga security-nya. Sehingga secara performance itu akan jauh lebih meningkat tanpa kita mengkompromis security-nya. Dan ini adalah portfolio dari Aruba itu sendiri. Kita memiliki semua kebutuhan dari typical deployment-nya. Baik itu cabang dengan One Edge yang kita letakkan di cabang, atau juga cabang-cabang kecil di mana cuma ada 1 sampai 2 orang, mungkin biasanya tipikal satu printer, satu user. Bagaimana kita tetap bisa provide secure akses untuk internet dan internal, juga mobility untuk remote access user seperti saya, bagaimana kita juga tetap bisa punya policy yang konsisten. Jadi kita memiliki full portfolio untuk semua jenis deployment, baik itu dari deployment edge maupun deployment application itu sendiri. Sehingga in summary bahwa pertama, quality of experience tetap terjaga walaupun kita mengimplementasikan security yang sangat secure, yang kompleks di dalamnya, sehingga tujuan dari dua-duanya yaitu performance dan kualitas serta security tetap terjaga. Yang kedua, cost saving dengan banyak meretire MPLS, Metro E atau private link lainnya dengan secure internet access. Dan yang ketiga, kita adalah vendor neutral. Aruba adalah vendor neutral untuk pemilihan arsitektur security. Jadi kita berintegrasi dengan Palo Alto, Zscaler, dan leading security vendor lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa juga kita akses bagaimana integrasi security di dalam transformasi digital yang dilakukan oleh One Edge di link yang nanti akan di-share
setelah sesi ini juga. Itu adalah presentasi dari saya, dan saya kembalikan lagi ke user, ke presenternya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Iman Manarul. Oke, sebelum tu kita ada satu soalan untuk Cik Iman. Oke, di sini soalannya berbunyi, bagaimana teknologi cloud dari sisi regulasi dan undang-undang di masing negara dan menjamin keamanan data nasabah? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Rusdi. Ya, dari Pak Rusdi. Ya, oke, dari Pak Rusdi. Nah, kita kembali lagi apa definisi cloud itu sendiri. Karena di Indonesia, di case saya banyak menjumpai banyak customer dengan approach cloud yang berbeda-beda. Dan di Indonesia sebagai contoh, kita punya OJK, lembaga yang mengawasi security khususnya let's say di finance, di banking, di mana itu sangat sensitif terhadap adopsi cloud. Sehingga kita perlu mendefinisikan sebenarnya adopsi cloud yang kita gunakan, adopsi cloud seperti apa. Nah, ketika cloud yang dimaksud adalah akses terhadap cloud atau internet itu sendiri, itu dikembalikan ke user. Saat ini, apakah user tersebut menggunakan let's say Zoom atau Office 365, yang berarti bahwa itu adalah aplikasi internet. Dan ternyata ketika saya banyak menjumpai user, itu mereka menjawab iya. Tapi di sisi lain mereka terkendala oleh adopsi cloud. Nah, jadi dikembalikan lagi, cloud di sini adalah apakah hanya akses terhadap aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sudah dilakukan di setiap user tersebut, atau justru adopsi cloud di mana mereka menyimpan data di cloud itu sendiri, sehingga untuk customer let's say finance, banking dan sebagainya, itu yang sudah pasti tidak diperbolehkan menyimpan data transaksi sebagai contoh di public cloud. Jadi itu adalah dua konsep yang terpisah. Apakah meletakkan atau menaruh sesuatu di cloud yang bersifat transaksional itu yang sangat dilarang, justru di Indonesia itu masih dilarang khususnya untuk finance. Di satu sisi, apakah hanya akses terhadap internet atau SaaS atau any front end application yang sifatnya bukan transaksional atau database yang dilakukan di cloud. Dan per saat ini banking sebagai contoh itu banyak menggunakan Zoom application, Webex sebagai contoh, Office 365 yang sebenarnya sudah cloud. Jadi kembali lagi ke definisi adopsi cloud-nya sendiri. Di Indonesia untuk menyimpan database di public cloud, setahu saya itu belum diperbolehkan khususnya untuk banking, tapi untuk mengakses banyak banking yang juga yang sudah mengadopsi teknologi cloud untuk SaaS-nya khususnya. Itu sih.